shalom itu sama seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya sama seperti itu saudara. Kecuali saudara lengkapi ya, shalom Elohim, oke. Tapi kalau kita sekedar shalom saudara, itu sama seperti salam selamat pagi saja saudara. Tetapi beda, kalau kita salam kerajaan, artinya kita percaya bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Katakan amin. Jadi bukan hanya sekedar yel-yel ya. Jadi saya ingin agar supaya jemaat Tuhan jangan latah. Bukan, jadi salam kerajaan bukan hanya sekedar latahnya kita untuk berbicara salam kerajaan, tapi kita punya pemahaman, iya, salam kerajaan artinya saya menyalami orang-orang, saudara-saudara destiny saya, saudara di dalam Tuhan, yang artinya kita adalah warga-warga kerajaan Allah. Amin. Dan saya mau tanamkan itu kepada saudara. Saya mau mendoktrinisasi saudara supaya saudara sadar bahwa saudara itu adalah warga kerajaan Allah. Bilang kiri kanan, kamu itu warga kerajaan Allah. Haleluya. Saudara siap terima firman Tuhan hari ini? Sekali lagi, saudara siap terima firman Tuhan hari ini? Saya percaya bahwa kalau kita, tadi saya ngobrol dengan Ibu Gembala, kalau kita punya kerinduan, kalau kita punya pemahaman yang benar tentang firman, maka kita tentunya tidak akan mau ketinggalan dengan firman Tuhan. Katakan amin. Karena firman itu, saya selalu katakan, firman itu bagaikan makanan. Bilang sama-sama, firman itu bagaikan makanan. Nah sekarang saya mau tanya sama saudara, saudara mau gak ketinggalan makan? Mau gak saudara, mau gak makan gitu satu hari gitu? Susah saudara. Apalagi seperti saya kan agak susah saya saudara. Kalau seandainya gak makan, lain cerita kalau seandainya memang niat mau puasa. Tapi normalnya kita kan pasti kita ingin makan. Nah saya ingin supaya saudara menaruh firman Tuhan itu sama seperti pentingnya saudara mau makan secara jasmani. Yang setuju katakan amin. Jadi sebagaimana saudara merasa, saya perlu makan, saya perlu makan setiap hari, saya butuh makan, maka saudara pun secara jasmani mau makan makanan nasi atau karbo-karbo yang lain. Tapi secara rohani saudara harus sadar bahwa manusia yang ada di dalam saudara bukan manusia lain saudara. Ini kayaknya kita perlu ganti karpet bukan? Karpet kita udah rusak, udah bolong. Jadi secara rohani kita pun, roh kita yang ada di dalam kita harus makan. Saya kan selalu bilang dimensi manusia kita ada 3 dimensi. Yang pertama manusia tubuh, ya ini yang bisa pegang tubuh. Kemudian ada jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, memori, imajinasi. Kemudian ada manusia roh. Nah, saya mau katakan kembali kepada saudara, mengingatkan kembali. Saya mau ulang-ulang ini bukan supaya saudara bosan, enggak, supaya saudara tanamkan di dalam pikiran saudara, dalam hati saudara, dalam jiwa saudara, dalam roh. Oh iya, manusia yang seutuhnya kita adalah yang di dalam ini, yaitu manusia roh. Bilang sama-sama manusia roh. Bilang sama-sama manusia original saya. Belum semua. Manusia original saya adalah yang di dalam ini, yaitu manusia roh. Waktu Tuhan menciptakan Adam, saya ingin saudara tangkap ini saudara. Waktu Tuhan menciptakan Adam, kapan Adam menjadi makhluk hidup? Ayo. Kapan Adam kemudian dia menjadi makhluk hidup? Waktu kapan? Waktu Allah menghembuskan nafas, nefes ke dalam hidungnya. Kemudian dia masuk ke dalam
Dan kemudian manusia itu menjadi hidup, kata firman Tuhan. Jadi waktu Allah membentuk manusia dengan tangannya, dia membentuk manusia dengan tangannya, sudah boleh lihat itu Kejadian 2 pasal 2 ayat yang ke-7. Waktu Allah membentuk manusia, dia belum hidup. Dia masih seonggok tanah liat. Dia masih berbentuk, ya kalau seandainya boleh dibilang patung, ya patung bentuknya. Dan itu bukan manusia, itu hanya tanah. Katakan yes. Waktu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya, demikianlah manusia itu menjadi apa? Makhluk yang hidup. Jadi manusia yang original yang ada di dalam. Jadi bukan tubuh ini. Katakan yes. Katakan yes. Saya keingat ayat ini. Coba kita buka dalam Pengkhotbah. Haleluya. Ayatnya yang ke-7, Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-7. Sudah? Ya. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Dan debu, belum semua. 1, 2, 3. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tunggu saya lihat dalam terjemahan lain. Dalam, ya di situ nggak ada, cuma ada di Alkitab saya. Dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia, atau saya buka dalam terjemahan, ya dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana dikatakan begini, saudara. Lalu tubuhmu yang berasal dari tanah akan kembali menjadi tanah seperti semula, dan nafas kehidupanmu akan kembali kepada Allah yang memberikannya kepadamu. Nah, dari ayat ini kita menemukan, kita refresh kembali Kejadian tadi, Kejadian 2 ayatnya yang ke-7 berkata bahwa manusia menjadi makhluk hidup waktu Allah menghembuskan nafasnya kepada manusia itu, karena pada awalnya dia hanya tanah. Katakan amin. Jadi dia hanya seonggok tanah yang tidak dapat berbuat apa-apa, belum hidup dia. Nah, waktu Allah menghembuskan, itulah manusia original. Jadi manusia original kita yaitu roh. Nah, saya ingin masuk ini supaya saudara nangkap ini. Tetapi hari-hari ini yang kita sering kasih makan bukan manusia yang original di dalam. Yang kita kasih makan apa? Tubuh, jiwa yang kita beri makan. Sehingga makanya kita kadangkala menjadi lemah. Bahkan hari Minggu mau ibadah kita stres. Kenapa ya saya bisa masuk di sini? Oh iya, karena tadi pagi saya ngobrol dengan Ibu Gembala. Jadi lagi ngobrol bersama, kemudian Ibu Gembala nggak tahu dari datang angin apa, tiba-tiba dia langsung nyambung bilang begini kepada saya, ayah, kalau kita mengerti ya, jadi ini nggak tahu dari anta beranta lagi mandi, lagi persiapan, tiba-tiba mungkin saya nggak tahu impresi apa yang Roh Kudus taruh ke Ibu Gembala. Kemudian Ibu Gembala, kalau kita mengerti bahwa kita manusia roh, kemudian dia tanya, kalau ayah kalau hari Minggu gimana sih? Tiba-tiba Ibu Gembala tanya gitu. Saya bilang, oh kalau saya berkobar-kobar, karena saya udah mengerti firman, jadi saya nggak mau terbawa dengan
apa namanya, stres, depresi, saya nggak mau terbawa dengan hal-hal itu. Ibu Gembala bilang, nah itu, saya juga begitu. Setiap kayaknya kalau mau masuk hari Minggu, saya kayaknya semangat gitu. Nah, kenapa kami lagi ngobrol ini, saudara? Karena realitanya banyak orang ketika masuk hari Minggu justru stres. Katanya hari Minggu weekend kan, mau masuk weekend, tapi justru stres. Saya ingin agar supaya engkau sebagai anak-anak rohani kami, biarlah ketika mau masuk hari Minggu jangan stres hidup. Amin. Colek kiri kanan bilang, jangan stres dong. Karena kelihatan dari wajah-wajah saudara stres saudara ini. Biarlah saudara hari Minggu, ingat, hari Minggu adalah celebrate bagi kita. Katakan amin. Hari Minggu harus kita jadikan hari perayaan. Makanya kita sambut dengan sukacita. Katakan amin. Sambut hari Minggu dengan saudara kalau mau merayakan, saudara bersusah hati atau bersukacita? Tapi banyak orang datang gereja bersusah hati. Itu masalahnya. Tapi coba kalau kita ke pesta, sukacita. Sukacita kita. Saya rindu agar supaya saudara, saya rindu saudara, setiap hari Minggu saudara bersukacita di dalam Tuhan. Jangan saudara lihat gereja besar, gereja kecil. Hatimu yang di dalam ini, saudara, yang menentukan sukacita bukan situasi dan kondisi di luar, tapi bagaimana respon kita akan firman. Nih, kita suka ngomong begini, saudara. Datanglah ke rumah Tuhan, sebab di rumah Tuhan ada kesembuhan. Tapi kalau sakit, apa yang kadang-kadang saudara lakukan? Pak Gembala, hari ini saya izin ya, gak ibadah. Soalnya, padahal kita tahu bersama bahwa di rumah Allah ada kesembuhan. Tapi ketika sakit kita minta izin, saudara. Tapi coba, walaupun sakit, tapi kalau bos bilang datang, masuk, dia pasti pergi kerja, saudara. Kenapa? Karena kita menganggap remeh rumah Tuhan. Itu yang tadi saya sama Ibu Gembala ngomong. Mengapa orang itu kalau saya, maaf saudara, kalau ke rumah sakit kayaknya gencar banget, tapi belum tentu saudara minum obat sembuh, saudara. Rela bayar kehilangan uang, saudara, supaya saudara mendapatkan sakit. Padahal saudara, kesakitan itu, kalau kita mau belajar ya, ini kita belajar secara ini. Sakit itu, saudara, yang bisa menyembuhkan sakit saudara. Saudara bisa cari, ini ada di YouTube, saudara. Dokter yang terkenal, dia bilang, yang bisa memulihkan keadaan saudara adalah kehidupan kita sendiri. Dari dalam. Nah, banyak orang sakit sebenarnya bukan karena dari luar, karena dari sini. Fokusnya. Tetapi karena tidak mau dengar firman. Sekarang saya mau tanya, waktu zaman Yesus, dengar baik, waktu zaman Yesus dia ada di muka bumi, orang kalau sakit datang kemana? Ke rumah Tuhan. Tapi bagaimana cara mereka sembuh? Nah ini saya mau tekankan ini. Bagaimana caranya mereka menerima kesembuhan? Ada yang bisa jawab? Ayo, jangan Ibu Gembala yang jawab. Ada yang bisa jawab? Bagaimana caranya mereka menerima kesembuhan? Karena mereka dengar firman. Katakan amin. Waktu mereka, firmannya apa? Yesus, waktu mereka datang cari rumah Tuhan, Yesus, mereka dengar firman kan? Yesus bilang begini, jadilah kamu sembuh. Itu firman. Amin. Kita suka bilang di rumah Tuhan ada firman, tapi kita menghindari firman. Makanya jangan salahkan Tuhan kalau engkau lama sembuhnya. Karena lama sadarnya. Bilang kiri kananmu, makanya sadar. Jangan lama sadarnya. Katakan amin. Tepuk kepalamu, makanya sadar. Kita kadang-kadang sakit, kenapa? Karena nggak sadar. Kita suka bilang begini, nih kadang-kadang nih pemimpin pujian, kadang-kadang doakan begini nih, Tuhan kami percaya
Kalau kami datang di rumah Tuhan, yang lemah dikuatkan, benar nggak? Tapi waktu ada ibadah dalam kelemahan, nggak datang dia. Padahal dia tahu di rumah Tuhan yang lemah mendapatkan kekuatan. Apalagi kami percaya di rumah Tuhan yang tertutup jalan Tuhan bukakan. Udah tahu di rumah Tuhan, Tuhan bukakan jalan, tapi nggak mau datang di rumah Tuhan. Makanya jangan salahkan Tuhan kalau hidupmu selalu ditutup jalannya oleh Tuhan. Kenapa? Engkau sendiri yang mengambil keputusan untuk menutup jalanmu. Makanya datang di rumah Tuhan. Saya percaya, kami percaya di rumah Tuhan ada kesembuhan. Giliran sakit nggak mau datang di rumah Tuhan. Lebih percaya dokter. Saudara, saya bilang kalau cuma saudara sakit flu, demam, kecuali saudara nggak bisa bangun. Kalau memang udah nggak bisa bangun IGD, artinya kan saudara harus rawat di UGD, itu nggak bisa bangun, nah baru saudara datang. Tapi kalau cuma demam, saudara pegang. Kalau saudara datang dengan sungguh-sungguh, saudara, saya percaya sakit itu akan hilang, saudara. Saudara akan alami kesembuhan. Asalkan saudara punya konsep yang ada, karena yang seringkali membuat saudara itu error karena jiwa saudara, pikiran ini belum ditransformasi. Pikiran ini belum diubahkan. Sehingga apa, saudara? Saudara lebih percaya kata orang daripada kata firman. Tuhan bilang ketika engkau datang di rumah Tuhan, di sana tersedia makanan. Makanan bukan bicara di sini ada buyung hai, ada enggak. Tapi apa? Makanan firman. Kenapa Tuhan bilang ada makanan di rumahku? Karena yang kita butuh, manusia original kita, roh yang di dalam itu butuh makan. Siapa yang di sini rohnya? Di rumah Tuhan nggak boleh ada dusta di antara kita. Amin. Siapa yang di sini rohnya, manusia rohnya dikasih makan dalam 7 hari, 1 hari 1 kali ada. Apakah saudara kasih makan roh saudara setiap hari? Tubuh kita 1 hari makan berapa kali? Ya minimal 3. Kalau yang puasa 1 hari 1 kali. Ada yang 4, diom 4 kali. Clay ini bisa 5 kali dia. Karena masa pertumbuhan nggak apa-apa. Kalau masih kecil, kalau Cika ada 3 kali, kadang-kala 2,5. Jadi karena dia makannya seiprit-seiprit dia makannya. Sedikit-sedikit dia. Makanya susah bertumbuhnya. Nah, manusia tubuh kita kasih makan 1 hari 3 kali. Tapi roh kita, pernah nggak kita baca renungan, ada baca setengah jam? Ada. Aku baca, pagi baca, kemudian siang baca, sore baca, malam baca, ada. Buru-buru. Makanya tiap hari Minggu kalau seandainya bawa Alkitabnya mesti ditiupin. Karena udah debuan. Siapa di sini yang bawa Alkitab sama kayak Bapak Gembala? Ada yang bawa Alkitab? Ada. Bawanya handphone semua. Tapi handphone nggak pernah kita buka Alkitabnya. Nanti buka kalau hari Minggu. Bilang kiri kanan, saya tahu orangnya. Saya kenal. Kita kadang-kadang seperti itu di hadapan Tuhan. Makanya jangan pernah tuntut Tuhan. Kalau seandainya kehidupan saudara masih jatuh dan bangun, masih morat-marit, masih penderitaan. Saya dan Ibu Gembala, wow, hari-hari ini saudara, saya selalu bilang, dan ini saya akan sampaikan terus. Kenapa? Saya selalu bilang, saya menyesal. Duh, kenapa saya baru mengerti sekarang? Saya percaya kalau saudara mau mengerti dengan Tuhan, itu luar biasa saudara yang akan saudara alami. Saya dan Ibu Gembala saudara adalah pernah kami mengalami yang namanya padang gurun, kekeringan, dipasturi kering.
Tapi kami tetap sukacita dan luar biasa mendidik anak-anak kami. Ayo. Mereka itu udah terbiasa, saudara. Mungkin saudara akan menemukan anak-anak kami beda dengan anak-anak yang lain. Kami melatih mereka dari sejak kecil menerima berkat sekecil apapun harus didoakan. Mau kemana pun harus berdoa. Saya aja kadang-kadang maaf saudara, karena mau berdoa, si Clay tiba-tiba tertarik saya. Ayah belum berdoa kita ini. Oh iya. Oke, mau jalan mau berdoa dulu. Saudara udah jalan, udah jauh, ya udah lupa, biarin aja lah, itu jalan. Kita kadang-kadang menganggap remeh hal-hal yang rohani. Dalam kehidupan kita kadang-kadang suka nggak menganggap penting hal-hal yang rohani. Makanya jangan salahkan Tuhan kalau kehidupan belum mengalami yang namanya breakthrough, belum mengalami yang namanya grow up, belum mengalami yang namanya level up. Jangan salahkan Tuhan. Kenapa? Karena kita pun masih menganggap remeh dengan hal-hal rohani. Kita menganggap remeh ibadah tengah minggu, kita menganggap remeh doa setiap hari, kita menganggap remeh baca firman, kita menganggap remeh ibadah minggu raya. Namanya juga ibadah minggu raya. Berarti kan itu perayaan, saudara. Katakan amin. Amin. Saya rindu supaya hari-hari ini saudara rubah mindset saudara tentang ibadah. Jangan ibadah itu karena keterpaksaan. Roba. Jangan ibadah itu karena, aduh, soalnya saya udah 1 bulan gak store muka nih. Jangan. Tapi roba mindset saudara. Saya kalau nggak ibadah, saya rugi. Karena saudara mau makan, saudara. Katakan amin. Amin. Seperti makanan jasmani saudara nggak mau ketinggalan. Biarlah saudara makanan rohani. Masalahnya saya selalu bilang, roh kita beda dengan tubuh. Bilang sama-sama, roh berbeda dengan tubuh. Roh berbeda dengan jiwa. Kalau tubuh kasih makan apa aja? Nasi, capcay, gorengan, roti. Banyak pilihan tubuh ini mau makan. Yang suka ubi, yang suka singkong makan. Yang suka es krim boleh. Kalau perlu babi panggang. Oh, saya senang tuh waktu pergi ke rumahnya Pak Jeff. Udah lama sekali. Saya terakhir makan BPK, babi panggang karo itu tahun 2012. Sekarang udah 2025. Lama sekali saya baru. Waduh, akhirnya habis 1 porsi. Bapak Gembala makan sendiri. Kapan ada lagi ya, Jeff? Nah, kalau tubuh macam-macam makanan tersedia. Jiwa gampang kasih makannya dia. Kalau yang ibu-ibu, tinggal ngajak aja ke mall, udah segala jiwa-jiwa yang error, pokoknya dia, wah, inilah waktunya saya. Yang anak-anak muda yang, waduh, jiwa gampang, saudara. Jalan-jalan itu bisa memberi makan jiwa saudara. Coba saudara beli handphone baru, jiwa saudara bersuka cita, apalagi iPhone Pro Max, waduh, saudara kalau dapat ini, waduh, ini jiwanya senang, luar biasa. Jangankan iPhone, saudara. Saudara dapat Android aja, tapi yang terbaru Samsung, waduh, saudara udah luar biasa senangnya. Nah, jiwa juga banyak cara memberi makannya, tetapi roh kita dia nggak ada makanan yang lain, nggak bisa digantikan makanan roh kita. Dia hanya menerima firman. Makanannya hanya satu macam, firman Tuhan. Makanya kalau rohmu kenapa nggak berkobar-kobar? Karena jarang dikasih makan firman. Makanya dia busung lapar loh di dalam. Dia kalau seandainya itu apa namanya, kalau anak-anak itu, kalau seandainya yang kurang gizi apa sih bilangnya? Ya, gizi buruk apa sih? Ada istilahnya itu apa gitu? Kalau seandainya anak yang gizi buruk, ada istilahnya itu, saudara. Stunting. Nah, jadi kenapa engkau rohmu stunting? Ya karena nggak diberi makan, saudara. Jadi kebutuhan gizi, saudara percaya bahwa Alkitab kita ada gizi di sana? Yes.
Kemarin, saya baru khotbah loh kemarin. Solid food, makanan yang keras. Makanan keras bukan bicara khotbah yang keras, no. Tapi makanan keras itu untuk orang yang dewasa, katakan amin. Supaya engkau bertumbuh, semakin dewasa engkau perlu makanan solid. Solid itu artinya dia terpenuhi seluruh kebutuhan kalorinya, proteinnya, vitaminnya, semuanya ada di situ. Dan kita bersyukur kita punya makanan firman itu solid, saudara. Amin. Semua kebutuhan kita secara jasmani dan rohani akan terpenuhi kalau kita makan firman. Katakan yes. Maksudnya bagaimana itu Bapak Gembala? Maksudnya begini, ketika saudara makan firman, dengar baik. Ketika saudara sedang makan firman, firman akan mengubahkan kehidupan kita. Segala sesuatu yang ada dalam firman kuasanya. Amin. Firman itu kan berkuasa kan? Ada kuasanya. Dan segala bentuk berkat-berkatnya, janji-janjinya yang ada di dalam firman itu akan mentransformasi, itu akan diterima oleh manusia, dimensi-dimensi manusia kita. Sehingga gak heran orang yang semakin rohani, tubuhnya mulai mengalami pemulihan, hidupnya sehat. Kemudian apa lagi? Pikirannya sehat. Kenapa? Karena dia terima firman. Firman yang dia terima. Karena firman itu, saudara, ketika kita makan, makanya saya bilang kalau makan firman jangan cuma dengar, tapi proses itu. Sama seperti tubuh kita kan. Waktu dia makan, Bapak contoh makan donat. Nggak mungkin kan donat itu ditelan bulat-bulat gitu. Nggak mungkin. Ya mesti digigit kecil-kecil. Nah, katanya supaya makanan itu berproses dengan baik, caranya dikunyah secara halus kurang lebih 32 kali. Saya kadang-kadang kalau makan, saya hitung kadang-kadang saya nggak 32 kali. Kadang-kadang cuma suka enggak terlanjur. Tapi itu proses pertama, dikunyah katanya 32 kali. Kalau seandainya mau pingin supaya dia benar-benar jadi halus gitu. Nah, dikunyah. Karena air liur kita kan mengandung asam juga. Baru nanti dia masuk. Nah, masuk itu kemudian dia nggak langsung ke belakang, saudara. Dia diproses di usus besar. Diproses dulu di lambung. Nah, di lambung kita ada cairan yang akan memproses makanan itu sehingga makanan itu menjadi hancur. Memang ada beberapa jenis makanan yang sulit untuk dihancurkan. Contoh, kalau saudara makan kulit udang, nah itu nggak bakal hancur tuh. Kulit udang nggak bakal hancur walaupun ada proses. Makanya kalau saudara makan kulit udang, apalagi ya, kulit jagung, nah itu makanya maaf ya, umpama saudara buang air besar, saudara akan lihat jagungnya yang kulit-kulitnya itu akan keluar juga karena dia nggak akan terproses. Sedangkan yang lainnya itu pasti akan diproses. Nah, sebagaimana tubuh kita memproses makanan, menghaluskan makanan. Ada air liur, kemudian dia masuk di tenggorokan, masuk sampai ke lambung, dari lambung ke usus besar, dari usus besar dia kemudian masuk ke usus-usus kecil, di mana usus kecil dia akan mengurai, masuk ke ginjal, akan mengurai vitaminnya mesti kemana. Ini kalau proteinnya mesti kemana. Nah, dari situ. Demikian juga dengan manusia roh kita, saudara. Jadi firman itu ketika dia masuk, dia akan diproses di dalam itu, saudara. Di dalam manusia, roh kita yang original tadi saya bilang. Dan kemudian segala hal-hal itu akan mulai disalurkan. Janji-janjinya, kuasa-kuasanya akan mulai ditransferkan. Sehingga kehidupan kita ketika kita ada di luar sana, firman yang ada di dalam kita membuat ketika, ketika kita menghadapi masalah, maka firman yang ada di dalam kita akan membuat tubuh kita akan meresponi dan kemudian kita akan take over setiap masalah kita. Amin. Sehingga masalah nggak jadi masalah. Kenapa? Karena kita penuh dengan firman. Firman berkata nggak ada masalah yang lebih besar. Yang ada Allahku lebih besar dari masalah. Katakan amin. Nah, ketika itu kita terima, wah,
maka kehidupan kita akan semakin luar biasa. Katakan amin. Amin. Makanya bilang kiri kanan, colek sekali lagi, sadar kamu manusia roh. Bilang sama diri sendiri, saya ini manusia roh. Amin. Itu baru pembukaan aja. Saya belum khotbah saudara, khotbah 1 jam lagi. Saya belum khotbah, saya belum buka Alkitab kok saudara. Itu baru kata pengantar dengan gembala. Ya, mari kita buka firman Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara kita buka di dalam Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-6. Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya percaya bahwa kita diberkati lewat firman Tuhan. Amin. Kita baca dengan suara yang nyaring. Maleakhi 4 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Coba ayat 7. Habis ya. Oke. Iya. Nah, firman Tuhan ini hari ini saya ingin agar supaya kita mau belajar apa yang menjadi pola. Sama-sama bilang pola. Saya ingin agar supaya kita mau belajar pola bapa dan anak pada kesempatan hari ini. Nah, ini penting saudara. Makanya saya rindu agar supaya gereja kita, saudara, bukan lagi pola yang lama, gembala dan jemaat, tetapi pola yang harus kita bangun hari-hari ini adalah pola bapa dan anak. Sama-sama katakan pola bapa dan anak. Dan perlu saudara ketahui bahwa pola ini sudah ada sejak kekekalan. Katakan yes. Dari awal bahwa Allah sudah menciptakan pola ini, pola bapa dan anak ini saudara. Hari Jumat yang kemarin saya berbicara tentang siapa yang kita dengar akan menentukan kehidupan saya dan saudara. Makanya sebenarnya saya ingin agar supaya kita tuh terus naik level. Tapi yang mau nggak mau saudara, saya kadang-kadang udah di sini mesti turun lagi di bawah karena mengangkat saudara-saudara yang masih di bawah ini, yang belum mendengar, supaya saudara menerima saudara, supaya saudara aku perhatikanlah perkataanku. Kemudian apa lagi di sana? Arahkan telingamu kepada ucapanku. Nah, dari ayat ini kemudian saya menyampaikan bahwa apa yang kita dengar akan menentukan kehidupan kita. Sama-sama ikuti 2, 3. Apa yang saya dengar akan menentukan kehidupan saya. Katakan amin. Nah, siapa yang kita dengar juga akan menentukan kehidupan kita. Jadi bukan hanya bicara tentang apa yang saya dengar. Kemarin saya berbicara 3 hal. Siapa yang saya dengar, apa yang saya dengar, dan bagaimana saya mendengar. Siapa yang kita dengar itu menentukan, saudara. Makanya saya ingin agar supaya saudara hari-hari ini, saudara, ketika saudara sudah ada di gereja ini, saudara harus menentukan bahwa ini adalah gembala yang mempunyai hati Bapa yang harus saya dengar. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kalau saudara tidak terhubung, tadi kan pujian tadi, ku terhubung
Bicara tentang hubungan saudara. Karena kalau saudara tidak terhubung dengan kami saudara, apa yang kami terima saudara juga tidak akan menerima. Karena yang akan menerima segala warisan, ini saya tak bicara tentang warisan tanah saudara, tapi warisan iman. Apa yang kami terima, warisan iman yang kami terima dari orang tua rohani kami saudara. Begitupun saudara, ketika saudara menjadikan kami orang tua saudara, maka saudara juga berhak untuk menerima warisan iman dari kami. Karena warisan itu tidak akan pernah diberikan kepada tetangga. Yang setuju katakan amin. Ada yang nanti warisan kalau seandainya dia nanti tetangga saya aja yang nggak ada. Warisan itu selalu turun dari satu garis keturunan, bapak kemudian anak dan selanjutnya. Katakan amin. Nah makanya ketika saudara sudah menemukan orang yang Tuhan sudah pilih untuk saudara dengarkan, itu penting saudara. Kenapa? Karena siapa yang saudara dengar akan menentukan. Makanya saya bilang, bahkan itu sempat jadi perbincangan. Ini tadi pagi saudara, saya lucu saudara. Padahal saya sudah siapkan khotbah yang lain, tapi saya teringat karena Ibu Gembala tadi sempat menyinggung hal ini saudara. Karena begini, saudara tidak akan pernah kemana-mana kehidupan saudara kalau saudara tidak tertanam di satu tempat. Yang setuju katakan amin. Saudara tidak akan pernah kemana-mana, boro-boro mau bertumbuh, mau tinggal tetap aja susah saudara. Makanya kalau benih itu, umpamanya ini contoh benih ya, taruhlah benih mangga. Bisakah benih mangga kemudian dia bertumbuh kalau seandainya cuma ditaruh begitu saja? Bisa? Ada yang bilang bisa, ya bisa asal. Oh ini pertaniannya, oh ya persemaian di rumpin. Nah saudara bicara benih itu agar supaya dia bisa bertumbuh, dia harus ditanam. Sama-sama bilang ditanam. Jadi benih itu dia harus ditanam. Dia mesti ada kan cara-caranya, Marlina ya. Itu digali dulu tanahnya, kemudian ya banyak, tapi intinya dipersingkatlah. Benih itu harus dia ditanam. Kalau saudara bilang, oh bisa kok benih itu cuma ditaruh begitu aja bertumbuh, iya bisa, tapi lama. Karena dia harus datang dulu hujan, kemudian dia mesti mesti tertanam dulu. Karena nggak mungkin dia kalau cuma taruh begitu kemudian dia bisa bertumbuh. Kalaupun dia bertumbuh saudara, gampang matinya saudara. Makanya supaya bisa hidup dia harus ditanam dan dirawat saudara. Kehidupan saya dan saudara kita bagaikan benih. Kehidupan kita, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, benih yang baru Tuhan taruh dalam hidup saudara. Tapi benih itu nggak bisa bertumbuh dengan sendirinya. Itu harus ditanam. Di mana? Karena kita bicara hal rohani, benih itu harus ditanam di rumah Tuhan. Makanya engkau harus ditanam di rumah Tuhan. Kekristenan yang suka mondar-mandir, yang jalan-jalan, kehidupan rohaninya nggak akan pernah kemana-mana. Kehidupan rohani yang boro-boro bilang naik level, mau bertumbuh aja nggak bisa saudara. Makanya saya dan Ibu Gembala bilang, kami punya perbincangan berdua. Ibu Gembala bilang, kasihan ya kalau lihat jemaat, kalau kehidupan rohani mereka nggak bertumbuh. Saya bilang iya kasihan. Kenapa? Karena kalau menurut kalian umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan nggak bertumbuh, kasihan. Kenapa kasihan? Kalian tidak akan terima apa-apa. Dan kalau kalian lama untuk ditanam, kalau bicara lama ditanam, berarti lama juga untuk pertumbuhan. Makanya hari ini engkau harus ambil kesempatan itu, engkau harus ditanam di rumah Allah. Katakan sama-sama, saya harus ditanam di rumah Allah. Supaya apa? Secepatnya engkau bisa dirawat, supaya engkau bisa bertumbuh dan engkau bisa menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap kata firman Tuhan, engkau berbuah banyak,
engkau berbuat baik, katakan amin. Supaya engkau bisa dinikmati oleh banyak orang. Kenapa kehidupan kekristenanmu belum bisa dinikmati oleh banyak orang? Karena engkau belum bertumbuh. Nggak ada buah yang orang lihat daripadamu. Boro-boro mau berbuah, tertanam aja enggak. Makanya penting itu tertanam. Bilang sama-sama, penting tertanam itu. Di rumah Allah kita harus tertanam. Amin. Tinggalkan pola Kristen yang lama. Yang penting saya ibadah. Karena saya pernah dengar ada dulu, puji Tuhan sih sekarang udah nggak ada jemaatnya. Dulu ada jemaat bilang begini, Pak Pendeta, yang penting saya ibadah. Ibadah nggak cukup. Dengar baik, di sini saya bilang, ada di rekamnya. Ibadah tidak pernah cukup kalau saudara tidak tertanam di dalam. Orang bisa ibadah, saudara. Tapi yang penting dalam kerohanian, iman kekristenan, engkau harus tertanam. Karena ibadah tidak akan pernah cukup. Ibadah tidak akan pernah membuat saudara menjadi dewasa. Baik, dengar baik. Gereja tidak akan pernah membuat engkau berhadir tiap hari Minggu. Engkau mau puasa juga. Engkau tidak akan pernah menjadi dewasa kalau engkau tidak pernah ditanam di rumah Tuhan. Amin. Dan itu yang kami alami. Makanya banyak orang Kristen kenapa bosan ibadah di gereja? Karena hidupnya tidak pernah jadi apa-apa. Kenapa? Nggak pernah ditanam. Kekristenannya kekristenan pola lama. Yang penting saya sudah percaya Yesus. Kalau mati masuk surga. Buru-buru saudara. Jangan terlalu pede deh kalau mati masuk surga. Karena apa? Yesus mengutuk pohon ara. Salah satu alasan kenapa Yesus mengutuk pohon ara apa? Karena nggak ada buah. Yesus bilang mulai hari ini kau tidak akan dinikmati oleh banyak orang. Terkutuk. Nggak selang lama. Besoknya jalan lagi di pohon itu. Murid-murid lihat Petrus bilang, ih pohonnya udah kering. Saya mau bilang, kekristenanmu yang tidak mau ditanam di rumah Allah dan kemudian tidak mau dipola, tidak mau dijadikan, dikerjakan, dibentuk di rumah Allah. Hati-hati, kekristenan yang terkutuk akhirnya apa? Mati, saudara. Jangan harap terima apa yang menjadi warisan Bapa. Katakan amin. Contoh ini contoh. Kalau seandainya saudara punya anak, umpama saya, anggaplah saya punya anak. Walaupun anak saya, tapi umpama contoh Cika dan Alika dan Clay. Tapi Clay nggak pernah tinggal di rumah. Rumah hanya menjadi apa? Tempat persinggahan. Kalau rumah hanya menjadi tempat persinggahan, kira-kira orang tua senang nggak? Dia cuma datang, taruh tas, kemudian keliling ke sana kemari, nggak pernah mengerjakan tanggung jawabnya sebagai anak, nggak pernah menghidupi kehidupan. Oh saya ini anak di rumah. Kalau anak itu harus apa? Dengar-dengaran kepada orang tua, melaksanakan tanggung jawab di rumah. Tapi kalau seandainya nggak dipola, makanya anak itu harus dipola. Saya selalu bilang kepada ketiga anak saya, kalau engkau masih makan di rumah saya, engkau masih hidup tinggal di rumah saya, kalian harus ikuti pola apa yang menjadi saya, apa yang saya katakan. Kecuali kalian tinggal di sana, ya berarti kalian anak orang sana kan? Kalau tinggal di sini, anak di sini, berarti ikutilah ayahmu dan ibumu. Apa yang dipola, yang diajar, itu yang diikuti. Katakan amin. Ini supaya saya juga melatih saudara yang punya anak. Kalau anak saudara keluyuran sana, berarti dia bukan anak. Bilang, kamu mau jadi anak saya atau bukan? Mau jadi anak, walaupun maaf saudara, walaupun itu mamamu, papamu, kakek, neneknya, anak itu harus tinggal di rumah ayah ibu. Katakan amin. Karena dia bukan anak oma, anak nenek. No, dia anak saya. Dia harus tinggal di rumah saya. Makanya kenapa anak itu jadi pemberontak? Kenapa anak itu jadi pembangkang? Kenapa anak itu nggak bisa dipola?
Saudara tahu, anak saudara tapi orang bilang gini, ih kok dia mirip sama tetangga? Ya berarti dia nggak pernah mengikuti apa yang saudara sampaikan. Tapi kalau seandainya anak saudara orang bilang gini, ih kamu mirip sama ibumu, kamu mirip sama ayahmu, saudara nggak saudara? Berarti apa yang saudara miliki sudah tertransfer, sudah menjadi bagian dari anakmu. Itu makanya hari-hari ini bangun pola bapak dan anak. Bukan hanya bicara gereja, tapi di rumah juga kau harus bangun pola. Anak-anak harus dengar-dengaran kepada orang tua. Itu ada firman-Nya. Supaya engkau menguasai bumi, memiliki tanah yang diwariskan. Ya mau gimana mau terima warisan? Nggak pernah tinggal di rumah, nggak pernah jadi anak. Engkau harus jadi anak. Katakan saya harus jadi anak. Nah, firman Tuhan berkata bahwa pola bapak dan anak ini sudah menjadi pola dalam kekekalan. Katakan sama-sama, pola kekekalan. Jadi ini bukan nanti sekarang, tapi sudah ada sejak dalam kekekalan, di mana Bapa, kemudian Putra dan Roh Kudus. Ada Bapa dan anak di sana, saudara. Jadi pola Bapa dan anak itu sudah ada sejak kekekalan, saudara. Nah makanya kemarin saya bacakan Amsal 4 ini, ayatnya yang ke-20 dikatakan bahwa di sana dibilang, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, saudara. Nah, siapa yang kita dengar akan menentukan kehidupan kita. Katakan amin. Apa yang kita dengar akan menentukan jalan hidup kita. Dan kemudian bagaimana kita mendengar itu juga sangat menentukan kehidupan saya dan saudara. Katakan yes. Kata yes yang saudara bilang itu adalah respon saudara ketika saudara mendengar. Amin. Kata amin itu adalah respon saudara. Makanya saya bilang gereja kita itu gereja yang harus berisik, saudara. Jangan jadi gereja yang ibadah kita, saya mau katakan, biarlah ibadah kita bukan ibadah kebatinan. Saudara tahu ibadah kebatinan? Diam baik, ngangguk-ngangguk nggak jelas, tiba-tiba ketiduran. Itu ibadah kebatinan, saudara. Ibadah kita harus penuh dengan respon. Katakan yes. Kalau perlu saya nggak perlu bilang katakan yes, saudara yes sendiri, saudara. Amin. Nah, firman Tuhan berkata, bagaimana cara kita mendengar itu akan menentukan. Ketika saudara bilang yes, bukan hanya sekedar yes, tapi saudara menangkap firman itu dan menaruh di dalam manusia original saudara, yaitu di dalam roh saudara. Katakan amin. Nah, ketika saudara taruh itu di dalam roh saudara, itulah yang akan mentransformasi kehidupan saudara. Haleluya. Kenapa? Karena siapa yang kita dengar, apa yang kita dengar, bagaimana cara kita mendengar, itu semua menentukan pentingnya kemana arah kita, kemana jalan kita nantinya, dan bagaimana hidup kita ke depannya. Katakan amin. Bahkan apa yang akan terjadi ke depan, baik atau buruknya, ditentukan dari siapa yang saudara dengar, apa yang saudara dengar, dan bagaimana respon saudara ketika mendengar. Kalau saudara dengar firman tapi saudara berkata, itu juga firman kemarin. Firmannya diulang-ulang. Yang jadi pertanyaan, waktu diulang saudara melakukan enggak? Udah diulang-ulang, nggak dilakukan. Makanya firman Tuhan kalau saudara baca dalam perjanjian lama, ada kitab Kejadian, Bilangan, Imamat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dalam kitab Ulangan dibilang, ketika engkau duduk, perkatakan firman. Ketika engkau mau tidur, perkatakan firman. Ketika engkau berjalan, perkatakan firman. Orang yang setiap kehidupan aktivitasnya selalu memperkatakan firman, didengarkan firman. Bahkan ayat firman Tuhan berkata,
Lakukan itu berulang-ulang kepada anak-anakmu, saudara. Jangan bosan. Ulangan berapa itu? Coba kita buka. Baca sama-sama. Dari ayat 6 deh. Dari ayat 6. Oke, kita baca sama-sama. Catat ayat ini, saudara. Taruh. Kalau saudara nggak bisa garis di Alkitab saudara, kasih sorot di handphone saudara. Kita baca dari ayat 6. 1, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada kapan? Hari ini. Haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada siapa? Anak-anakmu. Anak-anak bukan hanya bicara di rumahmu, tetapi di rumah Allah engkau adalah anak-anak. Kami sebagai orang tua bicarakan itu berulang-ulang. Apabila apa? Engkau duduk di rumahmu, terus apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Coba jawab. Ada yang bangun tidur baca firman, sebelum tidur baca firman, mau makan baca firman, mau berjalan baca firman. Jangan saudara anggap remeh saudara. Tapi ternyata ayat 8 ada. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Artinya apa? Ketika engkau melakukan segala sesuatu, biarlah engkau melakukannya sesuai firman. Amin. Ketika engkau memikirkan segala sesuatu, biarlah pikiranmu pikiran firman. Amin. Ini bukan artinya kemudian kalau di orang Israel, mereka kadang-kadang mereka suka pakai ikat tangan itu, kayak orang-orang India. kalau India apa istilahnya, raki, pakai raki, dan kemudian mereka pakai kalung. Kalau seandainya di ini, kalungkanlah, kan ada ayat itu bilang kalungkanlah itu di leher. Nah, di kalungnya orang anak-anak Yahudi saudara, ada yang warna hitam itu isinya nama Allah, YHWH, ayat firman Tuhan, dan ke-10 firman itu dilipat di di kertas, kemudian ditaruh di dada. Tapi kita bukan seperti itu. Itu simbolis, itu hanya simbol aja. Tapi pada intinya, apa yang engkau pikirkan, biarlah engkau memikirkan firman. Amin. Apa yang engkau lakukan, bicara tangan ini, apa yang engkau kerjakan, biarlah engkau mengerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Ayat berikut, ayat 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sering kan di rumah-rumah kadang-kadang biasanya ada teman ini, berkatilah rumah ini. Ya gak salah juga. Terus saudara ngomongin kadang-kadang di depan pintu. Lanjut ayat yang ke-10. Maka perhatikan ini saudara, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni, nah ini pola Allah Abraham, anaknya siapa? Ishak, Yakub. Itu pola bapa dan anak itu ya, yes, Tuhan taruh itu. Jadi ini bukan sesuatu yang baru saudara. Untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Lanjut ayat 11. Rumah-rumah penuh berisi bagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali. Terus ayat 12. Maka berhati-hatilah. Nah, baca sama-sama 2, 3. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Coba ayat 11 bagian akhir, ada tadi saya kelewatan. Nah, dan apabila sudah makan dan menjadi kenyang. Dengar baik. Kapan kita melupakan Tuhan? Dengar baik, bukan saat kita susah, tapi pada saat kita diberkati Tuhan. Benar?
Ketika engkau sudah makan dan menjadi kenyang, artinya apa? Engkau sudah menikmati kehidupan. Makanya banyak orang ketika masih susah, waduh, Bapak Gembala, kita mau ibadah. Ini masih hari Senin. Oh, ada hari ibadah, hari apa aja ya Pak Pendeta? Pokoknya kalau ada ibadah, rajin. Ada doa puasa, ada. Pokoknya apa saja. Waduh. Dulu jalan kaki dari Parung sampai ke Ciseeng, dari Gunung Sindur sampai ke Ciseeng, dari Jampang sampai ke Ciseeng jalan kaki. Karena apa? Masih susah. Tapi ketika sudah diberkati, udah ada motor. Udah kita punya motor, udah gak nanya-nanya, Pak Gembala, kapan ada ibadah? Ketika ada ibadah, Pak Gembala tanya, lagi di mana? Lagi motoran Pak Gembala. Jadi kita kadang-kadang suka berbalik. Ketika kita masih susah, kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi ketika kita sudah makan dan menjadi kenyang, sudah diberkati Tuhan, kita melupakan Tuhan. Makanya Tuhan bilang di ayat 12, hati-hati supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kita keluar. Dan tanah Mesir bicara apa? Perbudakan. Bicara apa? Kesusahan. Bicara kemiskinan. Engkau yang hari ini, keluargamu, anak-anakmu, suamimu, istrimu yang sudah mulai melupakan Tuhan, pulang-pulang engkau ingatkan dia. Dulu masih susah, cari Tuhan. Giliran hidup sudah diberkati, lupakan Tuhan. Hati-hati. Ada banyak sekali malapetaka yang akan kita terima. Tuhan bilang, saudara tahu, bangsa Israel, apa sebab? Ini kan kita pasti masuk di Ulangan. Nanti sebenarnya kalau suruh kita baca di Alkitab ini, ketika kita masuk, kenapa bangsa Israel mereka kemudian ketika sampai di tanah Kanaan, kemudian mereka dijajah bangsa Filistin, dijajah oleh bangsa Moab, bangsa Aram, kemudian bangsa Babel, Asyur. Semuanya kenapa? Karena mereka melupakan Tuhan. Karena mereka sudah makan dan menjadi kenyang. Karena mereka sudah diberkati Tuhan. Jadi kalau engkau diberkati, enggak usah sombong. Kalau engkau sekarang sudah mulai naik level berkat secara jasmani, enggak usah sombong. Hati-hatilah. Ada peringatan di sana, hati-hati saudara. Kenapa? Bangsa Israel, karena mereka sudah diberkati Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka melupakan Sabat. Sabat bicara apa? Hari ibadah. Karena mereka melupakan Sabat, Tuhan bilang kepada mereka, karena kalian melupakan hari yang ke-7, 70 tahun, kalian harus menjadi budak di tanah Babel. Saya bilang hati-hati saudara. Jangan sampai kita terima hukuman karena kesalahan kita. Yang apa? Mulai melupakan Tuhan. Acara penting apa itu hari Minggu, jangan pernah kita tinggalkan rumah Allah. Catat saudara, hari penting apapun jangan pernah. Saya mau berbangga saudara. Saya belum ada di track ini, belum ada di kebenaran ini dulu waktu saya. Tapi orang tua mengajarkan saya, papa saya mengajarkan saya, mama saya mengajarkan saya. Hari Minggu tidak ada kegiatan lain selain ibadah. Kalaupun ada undangan, ada acara, ibadah tetap harus diutamakan. Ada jemaat pernah bilang begini sama saya, Pak Gembala, kami kalau hari Minggu ketiga dan hari Minggu keempat itu ada arisan keluarga. Tapi kami ibadah kok. Saya bilang itu tetap salah. Kenapa? Karena Tuhan bicara, aku menguduskan hari yang ke-7. Supaya apa? Engkau memberi waktu. Saya tanya, engkau datang ibadah berapa lama sih kita datang ibadah? 2 jam, paling 2 jam 15 menit. Saudara pulang, saya masih ibadah saudara. Saya ibadah sampai jam 4, jam 3, jam 4 sore saya. Hari ini harinya saya untuk ibadah. Saya mesti makan, bukan cuma saudara. Saya ini sedang memberi makan saudara, tapi sebentar saya diberi makan oleh orang tua rohani saya. Bayangkan saudara. Dan orang tua rohani saya tak seperti saya khotbah. Saya khotbah ya paling 1 jam, paling lama. Itu saudara udah gesek-gesek kaki. Lama banget nih khotbah.
biasa dengar firman lama. Tapi kalau saudara punya kerinduan, saya tanya, saudara nonton film Avenger berapa jam Avenger? 2 jam 48 menit sampai 2 jam 50 menit. Itu mata saudara melotot. Saudara nonton film Korea berseri-seri, berjilid-jilid, itu mata melotot. Tapi waktu dengar firman Tuhan, mata mulai sayu berkunang-kunang. Kenapa? Lagu ada sekolah minggu itu, saudara. Kenapa? Karena saudara nggak menganggap ini penting. Karena saudara nggak menganggap ini kebutuhan saudara. Saudara yang menganggap ini firman itu penting, bersekutu di rumah Allah. Kan kalau kebutuhan rohani kita kan ada komunion, ada konsil, ada hati nurani. Nah itu kan komunion kan bicara tentang hubungan kita. Firman itu menghubungkan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara anggap itu penting, saudara nggak mungkin merasa ngantuk. Nggak mungkin saudara berkunang-kunang, mata mulai merasa berat, nggak mungkin. Kenapa saudara kalau nonton film Korea, saudara matanya besar, pikiran saudara fokus, bahkan saudara bisa terbawa dengan suasana ketika dia lagi menangis, tanpa terasa air mata mulai menetes. Tapi dengar firman sudah luar biasa, nggak pernah air matamu menetes. Ada. Karena rohmu tidak dibangun. Saya dan Ibu Gembala sering ketika kami dengar firman Tuhan kami meneteskan air mata. Kenapa? Jangan cuma nonton film Korea neteskan air mata. Kalau engkau nonton film Korea, itu hanya mengisi jiwa saudara. Tapi dengar firman itu mengisi roh saudara. Dan roh saudara ketika meneteskan air mata itu bukan menetes karena sayang diri, no. Karena saudara sedang bersuka cita di hadapan Tuhan. Roh saudara sedang bergembira. Saudara sedang menangkap, wow, dahsyat ini firman. Saya rindu agar supaya saudara hari-hari ini robah mindset saudara. Amin. Ketika saudara dengar firman, jadikan firman itu bukan firmannya begini lagi. Jangan hanya saudara suka dengan firman yang lucu-lucu. Hati-hati saudara. Firman yang lucu-lucu tidak akan pernah membawa saudara menikmati kekayaan Tuhan, berkat Tuhan, janji-janji Tuhan. Firman yang lucu-lucu hanya membuat saudara tertawa, tapi pulang saudara akan menangis. Tapi kalau firman solid food ini saudara, mungkin saudara sedang dicabik-cabik saat ini. Karena firman sedang membersihkan saudara, bagaikan saudara tanaman. Saudara sedang dibersihkan nih, yang gak bagus nih, potong, di cleansing saudara. Tapi saudara keluar saudara akan menjadi pohon yang besar. Karena segala yang rusak sudah dibersihkan oleh Tuhan. Amin. Makanya kalau firman menelanjangi saudara, firman menegur saudara, jangan marah. Relakan hatimu untuk dibersihkan dengan firman. Katakan yes. Saya kayaknya nggak sampai poin saya saudara. Tapi saudara diberkati lihat firman Tuhan. Amin. Karena saya jujur saudara, kadang-kadang saya nggak ada tema saudara. Makanya saya lihat di postingan di kanal YouTube Gereja GPDI SK, saudara udah follow belum? Sudah subscribe belum? Saya lihat ya Ina juga bingung dia mau kasih judul apa ini. Karena memang kadang-kadang saya memang mengalir saudara, firman itu mengalir, kadang-kadang nggak ada judulnya. Karena firman kita bukan judul 1, 2, 3. Udah pakai langkah-langkah begitu, saudara nggak masuk juga percuma saudara. Tapi firman yang mengalir. Kenapa saya berkata demikian? Karena firman ini yang saudara dengar bukan hasil dari catatan, tapi hasil dari perenungan dengan Roh Kudus yang bekerja. Makanya ini disebut firman kehidupan. Amin. Makanya yang saya berikan kepada saudara bukan pengetahuan, tapi ini kehidupan apa yang sudah kami terima dari Tuhan. Melalui channel anugerah orang tua rohani kami, diwariskan kepada kami dan kami wariskan kepada saudara. Katakan yes.
Makanya saudara nggak akan menemukan firman yang seperti ini di luar sana. Saudara hanya akan menemukan firman 5 langkah menjadi kaya. 5 langkah supaya nggak ada 5 langkah di sini saudara supaya jadi kaya. Nggak ada, saudara nggak akan temukan khotbah seperti itu di gereja ini, saudara. Tapi di tempat ini saudara dibangun untuk menjadi manusia yang seutuhnya di hadapan Tuhan. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya rindu kita naikkan pujian kita